Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat ini betapa banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Oleh karena itu, mari kita bekali diri kita tentang kedatangan Imam Mahdi sesuai dalil hari kiamat dan hancurnya dunia adalah salah suatu hal yang pasti. Keyakinan ini sudah semestinya menjadi akidah seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Rabb-mu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Namun, menyongsong hari kiamat tersebut perlu peristiwa-peristiwa besar yang disebut dengan tanda-tanda hari kiamat. Para ulama pun menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada dua macam, yaitu tanda kecil atau tanda yang besar. Dan sebenarnya dapat pula tanda tersebut dirinci menjadi 4 macam. Yang pertama, tanda yang kecil, yaitu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terbelahnya bulan. Kedua, tanda kecil yang terus-menerus terjadi dan berulang. Contohnya adalah menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi, munculnya wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang, dan merebaknya perzinaan. Ketiga, tanda yang kecil yang belum terjadi. Contohnya adalah tanah Arab akan subur dan penuh pengairan. Keempat, tanda yang besar, yaitu bila tanda-tanda ini muncul, maka kiamat sebentar lagi akan tiba. Di antara tersebut adalah munculnya Imam Mahdi. Mungkin ada yang menanyakan, mengapa kita harus mengetahui dan mengenal tanda-tanda hari kiamat? Ingatlah, mengenalnya bukanlah hanya untuk menambah wacana, namun ada beberapa alasan kita mesti mengenalnya. Yang pertama yaitu mengenal tanda-tanda hari kiamat merupakan bagian dari beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena bagaimana mungkin seorang hamba dikatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun tidak membenarkan berita keduanya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Selanjutnya kita akan melihat beberapa penjelasan mengenai tanda-tanda kiamat besar, karena tanda-tanda ini yang biasa diperselisihkan oleh ahlus sunnah dan aliran yang menyimpang. Kita akan mengkaji peristiwa besar, yaitu kedatangan Imam Mahdi. Makna Mahdi berarti orang yang diberi petunjuk, dan dalam bahasa Arab Mahdi termasuk dalam kategori isim maf'ul. Makna ini sebagaimana dapat dijelaskan dalam hadis dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk dalam beramal, Mahdiyin, atau artinya yang mendapat petunjuk ilmu. Ibnu Athir mengatakan yang dimaksud Al-Mahdi dalam hadis ini adalah orang yang diberi petunjuk pada kebenaran. Mahdi kadang menjadi nama orang, bahkan sudah seringkali digunakan seperti itu. Begitu pula Al-Mahdi juga bermakna orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan muncul di akhir zaman. Bahkan Mahdi juga bisa bermakna lebih luas, yaitu siapa saja yang mengikuti jalan hidup mereka dalam beragama.
Namun yang dimaksud dengan Mahdi dalam pembahasan kali ini adalah Imam Mahdi yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang akan datang di akhir zaman. Dia akan menguatkan agama ini dan menyebarkan keadilan. Kaum muslimin dan kerajaan Islam akan berada di bawah kekuasaannya. Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi SAW. Dia hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam turun dan di masa keluarnya Dajjal. Beberapa pendapat yang mengenai tentang siapakah Al-Mahdi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hadis-hadis yang membicarakan tentang Imam Mahdi ada 4 macam. Ada yang saleh, ada yang hasan, ada yang gharib, ada pula yang maudhu' atau palsu. Dari sisi manusia berselisih pendapat siapakah Al-Mahdi yang sebenarnya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi adalah Al-Masih, Isa bin Maryam. Itulah Al-Mahdi yang sebenarnya menurut mereka. Mereka beralasan dengan hadis dari Muhammad bin Khalid Al-Jundi. Namun hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Seandainya pun sahih, itu bukanlah dalil untuk mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa tentu saja lebih pantas disebut Mahdi, karena asal makna Mahdi adalah yang diberi petunjuk daripada Imam Mahdi itu sendiri. Nabi Isa itu diutus sebelum Rasulullah SAW dan beliau akan turun lagi menjelang hari kiamat. Sebagaimana pula telah diterangkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Isa pun akan turun dan berhukum dengan kitab Al-Quran. Beliau akan membunuh orang Yahudi dan Nasrani, menghapuskan jizyah, dan akan membinasakan orang-orang yang menyimpang. Pendapat kedua, Imam Mahdi adalah pemimpin di masa Bani Al-Abbas dan masa tersebut sudah berakhir. Namun hadis-hadis yang membicarakan tersebut seandainya sahih, itu bukanlah dalil bahwa Imam Mahdi yang memimpin Bani Al-Abbas adalah Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Ibnul Qayyim mengatakan, dia memang Mahdi karena asal makna Mahdi adalah yang diberi petunjuk. Namun dia bukan Imam Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz adalah Mahdi yang diberi petunjuk, dan sebenarnya beliau lebih pantas disebut Mahdi daripada penguasa Bani Al-Abbas. Pendapat ketiga yaitu Imam Mahdi adalah seorang yang berasal dari keturunan Nabi SAW, keturunan Al-Hasan bin Ali. Dia akan datang di akhir zaman, di saat zaman penuh dengan kezaliman. Lalu Imam Mahdi datang dengan membawa keadilan. Inilah Imam Mahdi yang dimaksudkan dalam banyak hadis. Adapun hadis-hadis yang membicarakan mengenai Imam Mahdi, sebagaimana sanadnya ada yang dhaif dan gharib. Namun hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu dan lainnya. Inilah yang menjadi pendapat Ahlus Sunnah, dan inilah pendapat yang benar. Ibnul Qayyim kemudian menjelaskan, adapun Rafidhah, Syiah, Al-Imamiyah, mereka memiliki pendapat yang keempat, yaitu mereka berpendapat bahwa Imam Mahdi adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari Al-Muntazar yang dinanti-nanti. Dia merupakan keturunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari keturunan Al-Hasan bin Ali bagaimana yang diyakini Ahlus Sunnah. Dia akan hadir di berbagai negeri tetapi tidak kasat mata. Dia akan mewariskan tongkat dan menutup padang sahara. Dia akan masuk Sirdab Samira semasa kanak-kanak sejak lebih dari 500 tahun. Kemudian tidak ada pun satupun orang yang melihatnya setelah itu, dan tidak pernah diketahui berita. Begitu pula jejaknya. Namun setiap hari orang-orang Rafidhah selalu menanti dengan tunggangan kuda di pintu Sirdab. Mereka sering berteriak agar Imam Mahdi tersebut dapat keluar menemui mereka. Mereka memanggil, "Wahai Tuhan kami, keluarlah." Namun mereka pun pulang dengan tangan hampa, tidak mendapatkan apa-apa. Usaha mereka yang begitu giat hanya sia-sia belaka. Nama Imam Mahdi sendiri yaitu Muhammad, sedangkan nama ayahnya adalah Abdullah. Jadi nama Imam Mahdi dan nama ayahnya sama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,
dunia ini tidak akan sirna hingga seorang pria dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad, menguasai Arab. Maksudnya bahwa orang tersebut akan menguasai Arab adalah ia akan menguasai non-Arab juga. At-Tibi mengatakan dalam hadis di atas tidak disebutkan non-Arab, namun mereka tetap termasuk dalam hadis tersebut. Jika dikatakan menguasai Arab, maka itu berarti juga menguasai non-Arab, karena Arab dan non-Arab adalah satu kata dan satu tangan. Begitu pula Nabi SAW mengatakan mengenai Imam Mahdi, dia berasal dari keluargaku, namanya yaitu Muhammad, sama dengan namaku. Nama ayahnya yaitu Abdullah, juga sama dengan nama ayahku. Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Imam Mahdi adalah dari keluargaku dan keturunan Fatimah. Hadis di atas menunjukkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi SAW, yaitu dari jalur Fatimah. Inilah pendapat yang tepat. Oleh karena itu, nama Imam Mahdi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah Muhammad bin Abdullah al-Halawi, keturunan Ali bin Abu Thalib, al-Fatimi, keturunan Fatimah binti Muhammad, al-Hasani, keturunan Hasan bin Ali. Waktu munculnya Imam Mahdi, Rasulullah SAW bersabda, dunia tidak akan lenyap atau tidak akan sirna hingga seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Ibnu Katsir mengatakan, Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Saya mengira bahwa munculnya Imam Mahdi adalah sebelum turunnya Nabi Isa, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang menyebutkan hal ini. Sifat fisik Imam Mahdi. Dari Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Imam Mahdi adalah keturunanku, dahinya lebar atau rambut kepala bagian depannya tersingkap dan hidungnya mancung. Al-Qari dalam mengatakan, hidung beliau tidaklah pesek karena bentuk hidung seperti ini kurang disukai. Di masa Imam Mahdi akan tersebar kemakmuran dan keadilan. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, di zaman beliau, harta begitu melimpah, banyak ditumbuhi tanaman, dan semakin banyak hewan ternak. Dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi berasal dari keturunanku, beliau memiliki dahi yang lebar, hidung yang mancung, di masanya akan tersebar keadilan di muka bumi, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kelaliman. Beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Juga dari Abu Sa'id al-Khudri, akan ada pada masa umatku Al-Mahdi, jika masanya pendek, dia memerintah selama 7 tahun. Jika tidak, maka 9 tahun. Pada masa itu, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan, dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu, lalu beliau mengatakan, ambillah. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, datanglah seorang kepada Imam Mahdi, lalu dia berkata, wahai Imam Mahdi, berikanlah aku sesuatu. Lalu Nabi berkata, Imam Mahdi pun menuangkan sesuatu di pakaiannya yang ia tidak sanggup memikulnya. Dalam riwayat Al-Hakim juga dikatakan, Imam Mahdi akan keluar dari umatku pada masanya, Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi. Harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat juga bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Al-Mubarak Furi mengatakan dalam riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, dalam Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa Imam Mahdi berkuasa selama 7 tahun dan tidak ada keraguan sama sekali dari perawi. Begitu pula dalam hadis Ummu Salamah disebutkan bahwa Imam Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun. Di sini juga tanpa disebutkan adanya keraguan dari perawi. Dari sini hadis yang menggunakan lafaz tegas lebih didahulukan daripada lafaz yang masih ada keraguan. Dari penjelasan beliau menunjukkan bahwa yang lebih tepat jika dikatakan Imam Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun. Lalu di mana Imam Mahdi akan muncul? Tidak ada sama sekali riwayat yang sahih yang menunjukkan di manakah tempat munculnya Imam Mahdi atau waktu tepat keluarnya Imam Mahdi. Akan tetapi, para ulama menjelaskan hal itu dari kesimpulan beberapa riwayat.
namun tidak ditegaskan pasti dari mana dan kapan munculnya. Imam Mahdi akan muncul dari arah timur, yaitu dari Jazirah Arab, sebagaimana hal ini diisyaratkan dalam riwayat Ibnu Majah. Ibnu Katsir mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari arah timur dan bukan dari Sirdab Samira, sebagaimana yang disangkakan oleh Syiah Rafidhah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal prasangka orang Rafidhah itu hanyalah ikhwan semata, pemikiran yang sangat lemah dan pemahaman gila yang dimasukkan oleh syaitan. Sangkaan mereka tidak ada landasan sama sekali dari Al-Quran maupun As-Sunnah, serta apa yang mereka sangkakan sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Bahkan Nabi Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali di akhir zaman, beliau akan sholat di belakang Al-Mahdi, menjadi makmun di belakangnya. Dari Jabir, Abdillah, sekelompok dari umatku akan ada yang terus membela kebenaran hingga hari kiamat. Menjelang hari kiamat turunlah Isa bin Maryam, kemudian pemimpin umat Islam pada saat itu, "Wahai Nabi Isa, pimpinlah sholat bersama kami." Nabi Isa pun menjawab, "Tidak, sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam pemimpin. Sungguh Allah telah memuliakan umat ini." Dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana kalian jika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian adalah dari kalian sendiri?" Abu Dzar Al-Harawi dari Al-Jauzi dari bagian ulama masa silam mengatakan bahwa makna imam kalian adalah diri kalian sendiri, yaitu imam tersebut berhukum dengan Al-Quran, bukan dengan Injil. Ibnu Atin mengatakan, ringkasnya, maksud penjelasan di atas, bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam pemimpin kaum muslim ketika itu, termasuk pula Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan bermakmum di belakang Imam Mahdi. Beliau pun juga mengikuti syariat Islam. Riwayat yang membicarakan Imam Mahdi adalah mutawatir. Mutawatir secara bahasa berturut-turut. Secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan yang sangat banyak sehingga mustahil untuk bersepakat dalam kedustaan karena mengingat banyak jumlahnya dan kesolehannya serta pendapat tempat tinggal. Hadis mutawatir ada dua macam, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang jumlahnya periwayatnya amat banyak dan semuanya menggunakan lafaz yang sama atau hampir sama. Sedangkan mutawatir maknawi adalah hadis yang membicarakan suatu masalah dengan berbagai macam redaksi, namun menunjukkan pada satu pembicaraan. Hadis yang membicarakan mengenai kemunculan Imam Mahdi adalah hadis mutawatir maknawi, artinya hadis tersebut membicarakan mengenai Imam Mahdi dengan berbagai macam redaksi, namun intinya atau maksudnya sama, yaitu membicarakan kemunculan Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwa munculan mustahil untuk dikatakan dusta. Asy-Syaukani mengatakan hadis-hadis yang membicarakan mengenai kemunculan Imam Mahdi yang dinanti-nanti ada dalam 50 hadis. Di antara hadis tersebut ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Begitu pula yang membicarakan Imam Mahdi dipastikan adalah hadis mutawatir tanpa keraguan sedikit pun. Begitu pula berbagai riwayat dari para sahabat tentang kemunculan Imam Mahdi amat banyak. Bahkan perkataan para sahabat ini dapat dihukumi sebagai hadis marfu', yaitu perkataan Nabi, karena tidak mungkin ada ruang ijtihad dari mereka dalam masalah ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kami mengenai Imam Mahdi. Semoga pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.